Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Timnas Australia resmi memilih Tony Popovic sebagai pengganti Graham Arnold ya. Tony Popovic adalah mantan pemain Timnas Australia di era 90 sampai 2000-an. Semasa jadi pemain, dia ini pernah membela klub asal Inggris, Crystal Palace di 2001 silam. Tapi tahukah kalian jika Popovic ini dipilih bukan lantaran penunjukan dari Federasi Australia semata loh ya, tapi Popovic sendiri yang mengajukan diri menjadi pelatih Timnas Australia, dan katanya sih dia ini rela digaji separuh oleh Federasi Australia. Alasan Popovic mau melatih Timnas Australia katanya sih karena Popovic ini dendam nih sama Indonesia. Lah apa hubungannya? Kan cuma main imbang lawan Indonesia. Kok segitu dendamnya sama Indonesia? Karena kami kan udah bilang ya, usai Indonesia menahan imbang Australia ini, Australia itu rugi miliaran rupiah, saham anjlok dan sponsor pun pada kabur. Makanya Australia ini dendam banget sama Indonesia. Popovic mengaku akan menyapu bersih sisa laga di grup C ini, atau paling tidak menggusur Indonesia di tabel klasemen. Iya deh, iyain aja. Lalu bagaimana dengan timnas Indonesia itu sendiri? Saat ini Sintayong masih sibuk cari pemain tambahan untuk bulan 10 nanti. Sintayong sendiri mengaku meskipun beberapa kali hadir di laga Liga 1, tapi itu dipastikan cuma memantau para pemain timnas aja ya. Kalaupun ada pemain Liga 1 yang dilirik, itu hanyalah untuk AFF. Untuk timnas senior sendiri, Sintayong ini akan tetap pakai pemain diaspora ya. Dia tinggal tunggu aja nih laporan dari Fardy Bahdim soal beberapa pemain diaspora yang memang diinginkan oleh Sintayong. Nah, kalau dapat katanya ada kemungkinan 3 pemain timnas senior akan dicoret nih oleh Sintayong dan digantikan oleh pemain diaspora ini ya. Kemarin ada polemik nih di mana Mauro Zylstra mengaku cuma tinggal tunggu paspor, tapi Erick Thohir justru bilang dia ini belum salaman sama Zylstra, yang artinya belum ada ACC dari Eto'o. Eto'o sih masih kekeh nih ingin penuhi permintaan Sintayong yang menginginkan Ole Romeni dan Sydney Van Hooijdonk, tapi si pemainnya masih ogah-ogahan, repot kan? Sebenarnya kemarin itu Fardy Bahdim dan Hamdan Hamedan udah nyodorin beberapa nama nih striker ya buat Sintayong, tapi Sintayongnya katanya sih kurang tertarik nih. Seperti ada Timo Tering, Delano Ladan, Ilyas Alhab, Miliano Jonathan dan lain-lain. Sintayong tampaknya belum tertarik pada pemain itu deh. Nah, katanya sih kalau Ole Romeni dan Sydney Van Hooijdonk nggak bisa didapetin, STY ini meminta mencoba mendatangkan striker Leeds United Joel Piro dan juga Jairo Ridwell katanya. Tapi bisa nggak ya? Yang pasti satu nama udah dipastikan akan gabung timnas Indonesia dan nggak perlu diambil sumpah lagi atau dinaturalisasi, tapi langsung dikasih KTP. Dia adalah Reno Mons, karena Reno Mons ini emang kelahiran Jakarta ya. Tapi Reno ini diproyeksikan buat timnas U20 karena usianya itu baru 18 tahun. Lagi pula Reno ini posisinya adalah bek tengah. Sementara Sintayong nyarinya adalah striker. Oke, kita akan luruskan nih yang lagi rame. Ini sebenarnya sih dibikin oleh akun-akun Jackmania yang entah apa coba tujuannya dengan memposting postingan seperti ini yang bilang Persib akan dan harus dikurangin poin karena kerusuhan kemarin di Sijalak Harupat. Ini kan lucu loh buat kami. Kenapa lucu? Kan pemain Persija nggak ada yang jadi korban. Kok mereka yang sibuk ya? Kayak yang pengen banget gitu loh ngejatuhin Persib. Hati-hati loh, kalian dendam amat sama Persib, suatu saat kena karma alias kata orang zaman dulu itu katanya ketulah. Ayo loh, jangan sampai kalian malah ketulah nih.
Ini saran aja ya dari kami ya, daripada kalian sibuk ngurusin dapur orang dengan menjelek-jelekan dan menjatuhkan, ya lebih baik kalian benahin tim kalian aja, kan lebih bermanfaat daripada menebar kebencian. Ingat, cari musuh itu gampang, tapi cari teman itu susah. Makanya dewasalah, apa mau anak cucu kalian diwarisi kebencian. Ingat loh, dan harus kalian tahu, Tuhan itu nggak pernah menciptakan yang namanya kebencian lo ya, nggak ada. Tuhan itu nggak nyiptain kebencian. Kebencian itu diciptakan oleh iblis. Maka jika dalam diri kalian ada sifat kebencian, berarti jiwa kalian sudah dikuasai oleh iblis. Sekarang kita akan luruskan nih soal yang katanya gembar-gembor pengurangan poin. Nah, ini kalian harus tahu nih, dalam regulasi Liga 1 musim ini nggak ada yang namanya pengurangan poin. Nggak percaya? Yuk kita lihat sama-sama di regulasi Liga 1 musim ini ya. Di regulasi Liga 1 musim ini itu ada di pasal ke-55. Di situ ada 5 poin ya. Dan dari 5 poin di pasal 55 itu nggak ada satupun tertulis yang namanya pengurangan poin. Bahkan di pasal 56 pun nggak ada yang namanya tulisan pengurangan poin. Adapun di pasal 55.2 itu berbunyi PSSI dapat menghadirkan sanksi baru atau aturan baru itu selambat-lambatnya 1 bulan. Dan itu pun harus disetujui oleh peserta 18 klub Liga 1. Jadi yang namanya regulasi itu nggak bisa diubah seenaknya loh ya. Sekarang udah jelaskan, udah luruskan, yang namanya kalau soal pengurangan poin itu nggak bisa diterapkan sembarangan. Harus melalui rapat dulu, persetujuan 18 klub Liga 1 dan 26 klub Liga 2. Baru bisa diterapkan dan bisa diubah-ubah. Itu nggak bisa sembarangan diubah-ubah loh regulasi. Namanya regulasi itu udah ditetapkan dari awal musim dan disetujui oleh para peserta. Adapun sanksi-sanksi yang kemungkinan akan diterima Persib sebagai berikut. Ini kemungkinan loh ya. Yang pertama adalah denda. Denda uang itu udah pasti ya. Itu kalau kami lihat dari regulasi kemungkinan nyampe 365 jutaan atau mungkin bahkan sampai 400 jutaan lah. Yang kedua, penutupan sebagian tribun stadion. Yang ketiga, larangan dihadiri penonton untuk sementara, bisa 3-4 pertandingan ya. Yang keempat, Persib nggak bisa menggelar pertandingan di Bandung. Yang kelima, Panpel akan dapat sanksi lebih besar atau kemungkinan bisa jalur hukum ya. Itu tadi ya, kemungkinan sanksi-sanksi yang udah hampir pasti ya yang akan diterima oleh Persib ya. Itu buat klub ya. Kalau buat supporter gimana nih? Kalau buat supporter yang lakukan kerusuhan kemarin itu urusannya polisi. Jadi kalau urusannya udah perkara sama polisi, ya ini kan masuknya undang-undang atau KUHP. Kalau nanti polisi menetapkan kasusnya ini adalah pengeroyokan, ya masuknya ke pasal 170 KUHP yang ancaman pidananya 5-6 tahun. Kalau kasusnya ini adalah masalah penganiayaan, ya ada 5 pasal tuh. Dan kalau ditotalkan 5 pasal itu hukumannya ya 3 bulan sampai 8 tahun. Kalau kasusnya ini masuknya ke perbuatan tidak menyenangkan, ya masuknya ke pasal 355 yang hukumannya 1-2 tahun. Kalau kasusnya ini masuk ke perkara perusakan barang umum, ya masuknya ke pasal 406 yang hukumannya 3 bulan sampai 2 tahun. Jadi ya udah, tunggu aja pihak yang berwenang, pihak kepolisian yang memutuskan. Jangan sok pada ngedahuluin deh. Udah serahin aja sama yang berwenang. Gitu aja malah ikut campur. Lalu bagaimana dengan nasib Carlos Pena di Persija? Padahal sebelum laga lawan Persib ini manajemen Persija udah ngomong nih. Ketika lawan Persib ini ada ultimatum nih buat Carlos Pena. Kalau nggak bisa menang apalagi sampai kalah ya harus out.
Tapi hingga berita ini diturunkan Selasa malam ya, di akun Instagram Persija belum ada pernyataan Carlos Peña mundur tuh, yang ada cuma postingan Carlos Peña minta maaf dan dibanjiri ribuan komentar dari Jackmania. Lalu kenapa nih Carlos Peña masih bertahan? Jika melihat pelatih-pelatih yang udah out duluan nih seperti WCP, Juan Schneider, sampai Henry Susilo, ini kan ada yang memang out, ada yang memang mengundurkan diri. Nah, lalu apakah manajemen Persija masih ngasih kesempatan nih sama Peña? Padahal ketika melawan Persib kemarin, menurut kami dan sebagian pengamat sepak bola itu murni kesalahan Carlos Peña lu ya, dalam menerapkan taktik dan juga pergantian pemain yang nggak efektif sama sekali. Dan emang sih kalau kami analisa ya, dari 6 laga yang sudah dijalani Persija bersama Carlos Peña, Persija ini tuh kelihatan apa ya? Kelihatan lambat gaya mainnya. Lebih menitik beratkan pada penguasaan bola ya, ciri khas Spanyol banget lah. Dan ini menurut kami kurang efektif lah dengan tipikal para pemain Persija yang emang beringas ya. Jadi istilahnya kalau kami lihat tuh kayak gimana ya, kayak Barcelona zamannya yang diisi oleh Ibrahimovic. Di belakang dan tengah itu tiki taka, tapi di depannya justru dipasang bomber tempel. Paham dong bomber tempel itu apa? Bomber tempel itu adalah seorang striker yang harus dikasih bola pas ke kaki aja, bukan terobosan. Nah, kayak si Almeida sama si Mik ini nih. Nah, kalau Carlos Peña ingin terapkan tiki taka di Persija, ya cari striker yang mobile, yang pergerakannya nggak terdeteksi, dan juga striker yang mau lari ngejar bola, baru efektif. Coba lihat lawan Persib kemarin, udah tahu yang jago closing itu Firza, Rio, dan Rico. Malah tiga-tiganya ditarik. Ya siapa yang mau ngasih umpan lah ke striker kalau gitu? Kita ambil contoh musim lalu dah. Rio Matsumura ini musim lalu adalah nyawa utama loh di Persija. Rio ini bahkan hampir setengah musim ya ngegendong Persija. Lah giliran ditangani oleh Carlos Peña, Rio Matsumura ini seolah-olah nggak dipandang loh, nggak dianggap sama Carlos Peña. Nah, inilah yang kami sering bilang ya, lain pelatih, lain juga cara pandangnya untuk tim tersebut. Jadi ya nikmatin saja. Dari Madura United, jelang lawan Persib di pekan ke-7, pihak Madura United kabarnya akan memberikan kejutan pada Persib. Kejutan apa ya? Kalau tebakan kami kemungkinan pelatih baru ya, sebab menurut salah seorang direksi dari Madura United, Ziaul Haq ya, pihak Madura United kabarnya sudah mengerucut nih dari 7 nama calon pelatih itu, sekarang tinggal 3 lagi nama, dan katanya sih 1 diantaranya sudah dipastikan akan dipilih. Calon pelatih ini kabarnya tengah mengurus kitas dan dokumen lain. Tapi saat kami konfirmasi dan hubungi via telepon ke Ziaul Haq, dia ini nggak merespon dan nggak mau membocorkan identitas pelatih tersebut. Kira-kira siapa ya pelatih baru dari Madura United, dan kejutan apa sih yang disiapkan buat Persib? Dan ya dari mana, dari negara mana nih pelatih baru Madura United? Apakah Brazil atau Portugal? Karena kalau dari Brazil atau Portugal ini mungkin akan sedikit merepotkan Boyan Hodak di Persib ya. Sebab kita tahu lah, musim lalu itu pelatih yang nggak bisa dikalahin Persib atau Hodak ya, itu cuma ada kurang lebih 4 pelatih deh. Yang pertama itu ada Fernando Valente di Arema. Ini 2 kali Persib nggak bisa ngalahin Arema. Cuman ya Hodak cuma 1 kali ngelawan Fernando Valente ya. Yang kedua adalah Bernardo Tavares, ini asal Portugal ya, di PSM Makassar. 2 kali loh Hodak ini nggak bisa ngalahin Tavares. Ya emang kemarin di Piala Presiden bisa sih, tapi ini di Liga loh ya. Yang ketiga itu Stefano Cugura di Bali United. Ini susah loh, Hodak ini 2 kali musim kemarin nggak bisa ngalahin si Teko ini. Dan yang keempat itu Rahmat Darmawan di Barito Putra. 2 kali Hodak nggak bisa ngalahin Rahmat Darmawan. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi bagaimana sih persiapan Madura United saat akan menjamu Persib Bandung, itu akan kita bahas selengkapnya aja di prediksi pertandingan.